Kita bukan hanya membiarkan tokoh-tokoh agama, kita juga harus mengajak anggota kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan tengah disorot publik. Bukan lantaran prestasinya, namun karena tingkah flexing kemewahan sang anak, Gazyenda Aditya Pratama, yang viral di media sosial. Kemewahan tersebut menimbulkan pertanyaan di hadapan publik yang penasaran dengan besaran gaji yang diterima sang Kapolda hingga mampu menunjang gaya hidup mewah anaknya. Nah, selengkapnya, Gazyenda Aditya, anak Kapolda Kalsel, pamer jet pribadi dan uang jajan miliaran. Di tengah gencar-gencarnya Presiden Prabowo Subianto menyuarakan efisiensi anggaran, mendadak viral dan ramai dikomentari warganet dalam sebuah gambar tangkapan layar yang tersebar di Twitter, lalu viral di sejumlah platform sosial media yang dilakukan oleh anak Kapolda. Gambar tersebut menunjukkan gaya hidup hedon dan flexing yang dilakukan oleh Gazyenda Aditya Pratama, anak Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan. Sang anak juga makin viral usai mempertontonkan kemewahan dan privilege yang dimilikinya, yakni naik jet pribadi. Gaya hedon tersebut ditunjukkan oleh sang anak Kapolda, salah satunya kala dirinya bersama rekan-rekannya berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan. Padahal di tengah kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang gencar melakukan efisiensi, sudah pasti tingkah laku tanpa pertimbangan dari Gazyenda menuai sorotan dan kecaman publik. Apalagi muncul tangkapan layar yang sengaja di-up dari transaksi yang dilakukan Gazyenda dengan nominal yang sangat fantastis. Gak terbayang sih di benak Mimin sendiri, mungkin juga kamu yang nonton video ini, bahwa ada anak petinggi Polri yang menghabiskan uang untuk jajan sebanyak 1,2 miliar rupiah dan aktivitas tersebut dipamerkan di hadapan publik dunia maya. Yang parahnya, uang berlimpah itu hanya untuk pemakaian dalam waktu 1 bulan sepanjang bulan Desember 2024 lalu. Tak lepas dari aksi pamer menaiki jet pribadi ini, anak petinggi Polri tersebut juga pamer tas bermerek Gucci. Kamu pasti udah gak asing dengan brand terkemuka dunia asal Italia ini kan? Tentu saja, hanya orang berduit lebih yang bisa membeli tas branded ini. Mimin juga punya sih, tapi hanya bisa ngebeli KW doang. Diketahui viralnya aksi pamer kemewahan tersebut berawal dari unggahan foto perayaan ulang tahun Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan yang diunggah di akun sosial media milik Gazyenda. Ia pun menyebarkan sebuah foto yang menampilkan sosok sang ayah tengah melakukan syukuran ulang tahun dengan seragam kepolisian. Namun sehari pasca acara, Humas Polda Kalsel memberi klarifikasi dengan mengatakan kegiatan tersebut adalah acara doa bersama jelang Ramadan, sekaligus santunan anak yatim dan syukuran milad Kapolda Kalsel ke-55. Nakabit Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi pun turun tangan dengan mengatakan pihaknya melaksanakan syukuran dan doa bersama menjelang bulan Ramadan serta memberikan santunan kepada anak yatim. Kegiatan yang diawali dengan pembacaan hadra ini juga bertepatan dengan milad Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polda Kalsel terhadap masyarakat, khususnya anak yatim yang membutuhkan perhatian, kata Kombes Pol Adam Erwindi dalam keterangannya sebagai Kabid Humas. Polemiknya sebetulnya gini nih guys. Jadi pada 26 Februari 2025 lalu, di hari Rabu diadakan acara ulang tahun ke-55 Irjen Rosyanto. Nah, hampir semua jaringan akun Polda Kalsel di sosial media mengucapkan semoga Jenderal senantiasa dilimpahkan kesehatan, keberkahan, kesuksesan dalam berkarir, dan kebahagiaan bersama keluarga. Namun di antara riuh ucapan selamat ulang tahun tersebut, muncul akun @gasisaktigr di Twitter yang mengiklankan apresiasinya melalui iklan. Akun inilah yang diduga milik Gazyenda, putra Kapolda Sulsel, dengan caption ucapan "Selamat ulang tahun untuk ayah terbaik", diikuti dengan emoji hati merah dan angka 100. Nah, warganet di Twitter pun menangkap momentum ini dengan mempertanyakan acara ulang tahun tersebut di tengah efisiensi anggaran negara. Dari unggahan foto tersebut, Irjen Rosyanto tampak berdiri di atas panggung. Di belakang sang jenderal dilengkapi latar belakang baliho besar dengan foto dirinya sendiri memegang tongkat bertajuk "Syukuran ulang tahun Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan". Nuansa warna yang ditampilkan cukup mewah, yakni bergelimang kuning keemasan dilengkapi dengan bunga-bunga.
Tentu saja tak membutuhkan waktu lama. Gambar-gambar yang diunggah Gazenda sontak bikin geram warganet di sosial media. Sebab sudah diketahui umum di tengah negara melakukan efisiensi besar-besaran di sejumlah sektor pemerintahan. Ternyata Kapolda Kalsel tersebut justru merayakan ulang tahun besar-besaran lengkap dengan seragam dinasnya. Padahal sudah ada warning sign bahwa perayaan ulang tahun atau seremonial merupakan sesuatu yang termasuk ke dalam target efisiensi. Karena itu, perayaan ulang tahun Irjen Rosyanto yang dianggap mewah ini menimbulkan ragam tanda tanya. Nah, tak sedikit yang kemudian mengaitkan gaji sang Kapolda sebagai anggota Polri dengan jabatan Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen. Warganet merasa gaji yang diterima sang Kapolda sebagai anggota Polri mustahil akan mampu memberikan uang jajan miliaran kepada anaknya. Jika mengacu pada peraturan pemerintah atau PP nomor 7 tahun 2024 mengenai gaji anggota Polri, gaji Irjen Rosyanto ternyata tak mencapai angka 7 juta rupiah setiap bulannya. Jabatan Irjen sendiri dalam PP tersebut diketahui termasuk ke dalam golongan 4 perwira tinggi dari masa kerja golongan atau MKG mulai 0 tahun hingga 32 tahun. Gaji yang diterima terhitung mulai Rp3.665.000 sampai Rp6.022.800. Namun, total penghasilan yang diperoleh Irjen Rosyanto dalam sebulan karena adanya tunjangan kinerja polisi setingkat Kapolda diperkirakan hanya mencapai Rp26 juta per bulan. Di balik itu, dari kasus ini data harta kekayaan Irjen Rosyanto pun diulik, tapi tidak ditemukan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan warganet. Bahkan tak sedikit yang mengaitkan bahwa efisiensi anggaran 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu merupakan sesuatu yang sia-sia. Nah, pihak KPK pun turut menyatakan bahwa Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yuda Hermawan belum melaporkan harta kekayaan ke lembaga anti rasuah. Memang belum lapor, kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan kepada awak media. Padahal menurut aturan, Kapolda menjadi salah satu pejabat kepolisian yang wajib melaporkan harta kekayaan ke KPK. Peraturan tersebut telah tertuang dalam keputusan Kapolri nomor Cap/1059/10/2017 tentang pejabat wajib LHKPN Polri ke KPK. Nah, peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2017 tentang penyampaian LHKPN di lingkungan Polri juga menjelaskan adanya sanksi bagi pejabat wajib LHKPN yang tidak melaporkan. Menarik jika mengikuti aturan ini, berarti Irjen Rosyanto bakal menerima sanksi atas tindakannya. Karena itu, KPK belum bisa memastikan kekayaan sang Kapolda. Karenanya, akan dilakukan pemanggilan untuk melakukan klarifikasi. Saat diverifikasi sesuai ucapan Pahala Nainggolan dengan mengakses laman LHKPN KPK pun, hasilnya tidak ada LHKPN atas nama Rosyanto Yuda Hermawan. Miris banget kan? Nah, Irjen Rosyanto sendiri diketahui sudah memulai berkarir sebagai anggota Polri sejak lulus Akpol tahun 1992 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Ia baru menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan pada 11 November 2024 lalu atau baru sekitar 4 bulan. Ia naik tahta dari sebelumnya ia menjabat sebagai Wakapolda Kalsel. Bahkan sebelumnya hampir setahun sang Kapolda pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Untuk pemahaman soal korupsi, pasti Jenderal Bintang 2 ini sangat paham. Namun, paham teori belum tentu searah dengan praktiknya dalam kehidupannya, guys. Sementara itu, akun sosial media Gazenda Aditya Pratama saat ini diketahui nonaktif usai unggahan-unggahannya disorot warganet. Bukannya memberikan klarifikasi, Gazenda malah mendadak hilang dari dunia maya. Meskipun begitu, screenshot terkait unggahannya tersebut telah viral dan dibagikan oleh banyak akun sosial media warganet lainnya. Sang anak sepertinya nggak belajar dari kejadian serupa yang pernah berlangsung di Republik ini, bahwa harta dan jabatan sang ayah bisa sekejap lenyap lantaran tingkah laku di luar batas kewajaran. Menurutmu gimana nih menghentikan kejadian seperti ini agar tak terulang di Republik tercinta ini? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.